Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Serang. Pada video kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Video ini disusun secara kolaborasi antara guru SMA dan SMK. Yang pertama, saya Amalia Watimah Mareta dari SMK Negeri 1 Kota Serang, CGP Angkatan ke-9. Yang kedua, saya Epi Mulyati dari SMA 8 Kota Serang, CGP Angkatan ke-9. yang terakhir adalah saya Juwaria, guru SMA Negeri 6 Kota Serang, calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikianlah, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Epi. Selamat siang. Apa kabarnya nih Bu Epi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Epi baik. Kemarin tuh menindaklanjuti WhatsApp yang kemarin Ibu ya. Iya, betul. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Betul, saya akan meng-coach teman saya ya Bu, meng-coaching teman saya. Saya juga ingin menggali permasalahan. Kayaknya lagi galau deh teman saya itu. Rekan kerja Ibu ya. Betul. Baik. Di sini saya kan sebagai pengamat ya Bu ya. Dari proses coaching yang akan Ibu lakukan, mungkin saya nanti akan mengobservasi terkait dengan proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah itu sesuai dengan audit kita, kemudian bagaimana Ibu menjalin kemitraan dengan coaching, dan nanti mudah-mudahan dari proses coaching hari ini Ibu bisa mengembangkan potensi dan bisa mengembangkan potensi coaching itu sendiri. Bagaimana menemukan solusi yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Ya. Mudah-mudahan proses hari ini berjalan dengan baik ya Ibu ya, dan Ibu bisa menentukan apa yang akan Ibu kembangkan dari proses hari ini. Siap Ibu. Baik Ibu, silakan Ibu melaksanakan proses coaching hari ini. Dan mohon maaf, mungkin saya akan bersama dengan Ibu dari proses coaching tersebut. Terima kasih Bu Ame sudah mau bersamai saya ya. Jadi biar saya ada pembelajaran. Baik Ibu, kita sama-sama ya Bu Iya, ya. Ibu. Baik Ibu, ayo kita lakukan Iya. proses coaching hari ini. Iya. Kak, Assalamualaikum Bu Juju. Waalaikumsalam, ya Allah, Bu Epi, seneng banget Bu Epi datang. Terus aku pengen tidur. Ya, sama siapa itu? Perkenalkan, ini teman saya. Amel. Salam kenal, Bu Juju. Iya. Makasih ya Bu Amel udah mau ikut sama Bu Epi. Maaf nih Bu, saya ngajak Bu Amel ini kan sebagai supervisor ya. Terkait kemarin Bu Juju udah WA ke saya, ingin menceritakan sesuatu ya Bu ya. Nah, jadi saya ngajak Bu Amel, boleh ya Bu? Semoga Bu Amel bisa menginspirasi sesuatu kepada saya. Insya Allah Bu. Oke. Silakan Bu. Ya, baik. Begini Bu Juju ya, saya lihat tuh WA-nya kan kemarin belum jelas tuh Bu, cuma pengen ketemu aja gitu. Apa yang ingin Ibu ceritakan ke saya, kira-kira yang membuat Ibu menjadi galau gitu Bu? Gemes, tahu Bu Epi, gemes banget. Barusan yang ngoreksi nilai itu ketika napung nilainya saking ini ya. Jadi si anak ini, kan ulangan tuh kita tuh, saya tuh assessment yang terakhir tuh sebelum menuju SAS. Nilainya tuh jauh banget, di bawah banget, di bawah KKM, yang lainnya makan di atas KKM ya. Ini cuma sendiri di dia. Tapi inget-inget ya anak ini gimana prosesnya. Iya, nusuk sare bayi di kelas. Sare eta Bu Epi, ya Allah. Iya Bu ya. Jadi saya tuh mau berbagi sama Bu Epi. Gimana ini ya cara mengatasi anak nih gitu tuh. Kasihan sebenarnya Bu Epi gitu kan, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik padahal dia sudah kelas 3 gitu. Ke sayanya kan jadi beban moral nih, saya ini sebagai guru kalau sampai tidak bisa mendampingi, menuntun, kan kita tahu ya setelah dapat ilmu baru tuh tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa kita tugasnya menuntun. Ya Allah, bahwa menuntun Bu Epi ya bilang salah baik kok atuh Bu Epi. Oke, jadi kegalauan Ibu teh sebenarnya karena anak itu tidak fokus di kelas, tapi dia tidur aja. Itu. Nah,
Kira-kira ibu udah tahu belum kenapa anak itu bisa tidur aja bu di kelas bu? Kan ini namanya si Rizky. Pertemuan pertama tidur, saya coba bangunkan. Ayo nak bangun gitu kan ya. Kenapa sih kamu tidur aja? Enggak bu. Udah tuh muka. Pertemuan kedua tidur lagi. Gitu kan ya. Ditanya lagi sama saya tuh, kenapa kamu nak tidur terus? Ya bu kurang tidur. Kenapa kamu kurang tidurnya? Gak mau cerita. Pertemuan ketiga begitu lagi, akhirnya pertemuan keempat dia masih tidur juga. Lalu saya ajak ngobrol secara pribadi. Ki, habis pelajaran ibu, Iki ikut ibu ya, cerita sama ibu. Kenapa sih kamu sepertinya tidak mau mengikuti pembelajaran ibu? Tidur aja, kan ibunya jadi nggak enak nak. Nanti disangkanya ibu tidak care sama kamu kalau ibu biarkan kamu tidur terus gitu. Iya bu. Jadi akhirnya setelah pembelajaran itu kamu boleh berdua dengan dia. Terus gimana Ki? Apa yang kamu rasa sampai kamu tidur terus? Ngantuk bu, ngantuk. Ya ngantuknya kenapa? Kan semuanya juga sama kayak kamu. Cerita dong sama ibu apa yang bikin kamu ngantuk. Iya bu, saya sih sadar, malu sebetulnya bu saya katanya aku ngantuk itu. Saya kebanyakan main game. Masya Allah, jadi kamu semalam main game sampai jam berapa? Sampai subuh bu. Jadi pas habis subuh saya tidur. Terus kamu kenapa bisa bangun? Kan dipaksa sama mama saya supaya bangun. Gitu Bepi, jadi ternyata anak ini ngantuk di pelajaran saya kebanyakan main game. Oke. Aduh, ini kayaknya persoalan banyak anak zaman sekarang bu, generasi Z. Ya baik Bu Juju, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini bahwa ibu ingin anak itu aktif sepenuhnya di kelas, kemudian tidak ngantuk, jadi ingin memecahkan solusi anak agar tidak terlalu banyak main game. Mungkin itu ya Bu ya? Iya. Intinya tuh saya gimana nih saya bisa menuntun anak ini yang awalnya kurang baik, kurang fokus, menjadi lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga kalau dia udah fokus, pastikan dia bisa tuntas dalam pembelajaran saya. Begitu Bu Evi. Sebelumnya Ibu sudah mengidentifikasi belum kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih anak agar hadir sepenuhnya lah di kelas gitu? Iya, setelah ketahuan faktor penyebabnya kenapa dia mengantuk, ternyata karena main game. Akhirnya saya kan kasih masukan ke dia, saya melaksanakan segitiga restitusi tuh karena gitu Bu Evi. Jadi saya coba membangkitkan kepada dia gitu Ki. Memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Iki mungkin ini adalah merupakan tindakan yang salah, bermain game sampai tidak mengenal waktu. Tetapi kira-kira menurut Iki apa yang harus Iki lakukan? Apakah Iki akan bertahan seperti ini terus-terusan? Enggak Bu, Iki juga menyadari kalau Iki kurang tidur pasti Iki nggak bisa belajar dengan baik. Kalau Iki nggak belajar dengan baik, Iki nilainya jeblok. Nah itu Iki tahu. Terus gimana sekarang solusinya? Ya Bu, Iki akan main game. Jadi itu Bu. Jadi saya baru melakukan segitiga itu. Entah ya, kira-kira apa lagi yang saya lakukan ya Bu ya? Keren banget Bu, Ibu udah kepikiran sampai melakukan segitu, karena kita tidak boleh langsung menghakimi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu lakukan selain melakukan segitiga restitusi tadi Bu, agar tujuan Ibu berhasil dengan baik? Ya, mungkin ada baiknya nih ya Bu ya, karena kan ini khawatir ada permasalahan psikologis nih gitu kan ya. Kok bisa nih anak ini lebih mengalihkan waktu dan perhatiannya dengan game, tidak berkomunikasi dengan keluarga, berarti kan ada permasalahan psikologis. Dan psikologis itu kan sepertinya ada bidang khusus tuh. Saya mungkin akan bekerja sama Bu dengan guru BK, biar nanti guru BK yang mengidentifikasi secara klinis dan psikologis lah apa faktor penyebab internal dan eksternal sehingga si anak ini lebih senang bermain game begitu. Jadi langkah pertama tadi sudah saya lakukan segitiga restitusi supaya dia lebih tergali lagi. Saya akan bekerja sama dengan guru BK. Oke, jadi saya mendukung sekali tuh keinginan Ibu ya, karena dengan segitiga restitusi kita juga perlu tekan untuk membantu kita ya Bu ya, agar lebih tergali lagi permasalahannya seperti apa. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan?
rencana ini? Ya, karena ini waktunya sebentar lagi untuk mengikuti ujian akhir semester dan pas 3 mau lulus, mungkin saya akan segera lakukan. Ini kan hari Jumat nih ya Bu ya. Saya akan merancang dulu, mendesain bagaimana supaya saya bisa membangun komunikasi dengan guru BK. Setelah itu saya akan eksekusi sekitar hari Senin atau Selasa lah Bu. Jadi saya akan mengajak Kiki hari Senin atau Selasa untuk bertemu dengan guru BK. Kita diskusi di ruangan BK untuk menggali lebih dalam lagi. Mungkin setelah itu nanti apa saran masukan dari guru BK terkait dengan Kiki. Oh gitu, jadi ibu yang lebih titik beratnya selain ibu sendiri melakukan segitiga restitusi, ibu dengan guru BK ya Bu ya? Iya, nanti saran dan rekomendasi dari guru BK. Oh, gitu. Jadi memang apa yang ibu lakukan kalau menurut saya itu luar biasa ibu, luar biasa. Nah sekarang yang ibu rasakan bagaimana kira-kira? Ibu sudah bisa melakukan atau bagaimana ibu rasakan? Iya kan tugas kita sebagai guru itu kan ya kita dikasih filosofi Ki Dewantoro, kita harus mampu menuntun, menggali potensi anak sesuai dengan berat alam dan berat zaman. Kata Bu Evi tadi kan generasi Z ya, kita suka nggak suka, senang nggak senang, anak-anak kita pasti berhubungan dengan yang namanya internet gitu. Cuma kan internet ini kan kayak pisau bermata dua tuh Bu ya, pisau bermata dua bisa memberikan efek negatif dan positif. Nah kelihatannya di Kiki ini banyak efek negatifnya gitu Bu. Jadi saya merasa kalau saya berhasil nih mengatasi permasalahan itu berarti saya merasa sudah melaksanakan tugas pokok kunci saya sebagai seorang ibu. Luar biasa sekali. Apa yang ibu bisa simpulkan nih dari pembicaraan kita hari ini nih? Kayak strateginya sudah, tujuan juga luar biasa. Saya ngerasa ada teman untuk sharing. Oke. Jadi saya bisa mengeluarkan apa pikiran saya tanpa saya merasa dijustifikasi. Pokoknya Bu Evi sudah menjadi partner terbaik saya hari ini untuk curhat. Amin. Ya. Terus perasaan gelisah kerisku gimana ini? Pokoknya saya ngerasa sekarang saya ada orang lain selain diri saya yang bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan murid saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya, Bu Evi ternyata saya berhasil, Bu Evi ternyata saya kurang berhasil, saya akan curhat sama Bu Evi terus. Siap. Terima kasih Bu Juju sudah siap. mau berbagi dengan saya, dan ini merupakan pelajaran juga buat saya, menambah wawasan saya. Jika saya menghadapi masalah yang sama, saya juga akan melakukan seperti yang Bu Juju lakukan. Itu pencerahan bagi saya. Kita sama-sama Sama-sama ya Bu Evi ya, apa sih kita ini kan sebagai guru sebaiknya memang harus berkolaborasi. Thank you ya. Iya, sama-sama. Thank you. Thank you Bu Amel udah menghibur saya. Terima kasih nih Mbak Mel. Iya. Bu Juju. Oke Bu Amel. Ibu Evi, luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan hari ini bersama Ibu Juju ya Bu ya. Saya lihat Bu Juju sudah menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya lihat dari rubrik penilaian atau angket yang sudah saya bawa dari kinerja supervisi, Ibu sudah melakukan proses audita yang sangat bagus, di mana tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana yang akan dilakukan, dan tanggung jawab di sana sudah muncul ya Ibu ya. Dan kemudian Ibu sudah melakukan proses kemitraan yang sangat baik, kemudian kehadiran yang penuh, kemudian menggali potensi dan kreatif dalam menanggapi yang Ibu Juju utarakan. Luar biasa Ibu, sangat luar biasa. Saya salut sama Ibu dan berproses ke depan. Mudah-mudahan saya pribadi mampu untuk menjadi pengamat yang lebih baik lagi, dan kita berproses untuk proses coaching yang lebih optimal ya Ibu ya. Saya ucapkan luar biasa, semangat, dan terus untuk menjadi seorang coach yang unggul ya Bu ya, yang optimal tentunya untuk kita semua. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Amel, terima kasih juga sudah mensupervisi saya, dan itu motivasi bagi saya untuk berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan pada yang tadi saya. Terima kasih waktunya Mbak. Sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu Juju. Serius amat? Iya nih Bu Juju. Oke, jadi ceritanya agendanya hari ini apa nih Bu Amel? Iya Bu, saya sedang mempersiapkan proses coaching hari ini dengan rekan saya. Oh iya ya, waktu itu Bu Emi udah menghubungi Bu Juju ya? Betul Ibu. Baik Bu Amel, dalam kegiatan coaching ini Bu Juju berusaha untuk mencoba menjadi seorang supervisor. Baik Ibu. Ya, nah Bu Amel,
sebagai supervisor ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan kepada Bu Amel. Yang pertama, Ibu akan mengamati kegiatan penilaian coaching yang akan dilakukan oleh Bu Amel. Oke? Nah, yang ingin juga Ibu ketahui adalah apakah Bu Amel akan mempersiapkan coaching ini untuk tujuan apa, Bu Amel? Tujuan saya untuk proses coaching hari ini adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi-solusi dalam permasalahannya yang dihadapi, Bu. Oke, nah untuk proses pengamatan kegiatan coaching yang nanti akan Bu Amel lakukan nanti apa Bu Amel? Dengan Bu Evi, Bu. Oke, good. Nanti ketika Bu Amel dengan Bu Evi melaksanakan kegiatan coaching, Bu Amel jangan lupa ya, ada beberapa alur tirta yang harus Bu Amel lakukan. Baik, Ibu. Bu Amel sudah mengetahui alur tirta? Ya, Ibu, saya sudah mengetahui hal itu. Yang pertama adalah tujuan ya, Bu ya. Kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik Bu Amel, jadi selain alur tirta yang Ibu amati dalam rubrik penilaian supervisi nanti, Bu Amel juga harus mampu menumbuhkan presence, yaitu kehadiran diri. Baik, Ibu. Ya, jadi jangan kemana-mana ya, jangan badan di sini tapi pikirin kemana-mana. Oke, yang keduanya Bu Amel juga harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali coaching sehingga mampu terbuka terhadap diri Amel. Baik. Oke, kalau begitu demikianlah kegiatan pra supervisi yang akan yang Ibu sudah lakukan. Selanjutnya silakan Bu Amel melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Evi ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Semangat ya Bu Amel. Apa kabar Ibu Evi? Baik, Bu Amel. Sama siapa nih? Ini Ibu Jualia, Bu. Ya, hari ini proses coaching kita supervisornya Ibu Juju. Aduh, groginya. Ih, salah Bu Evi. Nanti habis ini kita bakso ya. Baik, Ibu. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Bu ya. Saya sebagai host dan Ibu sebagai coaching. Hari ini tema yang akan dibahas percakapan kita itu apa ya, Bu ya? Boleh dong. Bu ya. Saya kan kebetulan saat ini itu memegang kelas 12. Jadi sebenarnya sih ini permasalahan dari tiap tahunnya Bu. Saya kan ngajar biologi kelas 12. Nah, di kelas 12 itu pelajarannya adalah tentang genetika. Nah, genetika ini erat kaitannya dengan matematika. Jadi yang saya hadapi adalah anak tidak bisa menyelesaikan soal-soal genetika karena pemahaman matematika dasarnya kurang. Nah, itu ya Bu. Sehingga nilai biologi yang kurang begitu masalahnya. Ya, baik Ibu. Terkait dengan permasalahan yang Ibu tadi utarakan kepada saya, kita punya waktu nih Bu, kurang lebih 15-20 menit Bu. Kita ciptakan suasana rileks supaya Ibu juga nyaman bercerita kepada saya, dan kita akan menggali permasalahan-permasalahan, kemudian mudah-mudahan di akhir Ibu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Baik Bu, dari permasalahan yang tadi Ibu utarakan kepada saya mengenai nilai biologi yang anjlok dari anak-anak ya Bu ya, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah sebagian besar anak itu pemahaman numerasinya, terutama matematika dasarnya itu sangat kurang. Jadi begitu ada soal genetika, dia persentase, kemudian desimal, itu kesulitan sekali dan berdampak pada nilai genetika saya. Sedangkan kalau nilai biologi yang bagi anak IPA itu adalah syarat untuk lulusan. Itu yang begitu saya pesan bagaimana caranya saya ingin anak saya itu nilainya menarik lah dari pelajaran kelas 12 ini. Jadi tujuan Ibu adalah untuk bagaimana prestasi anak itu bisa meningkat. Betul Ibu, jadi nilai genetika biologinya itu Dari permasalahan tadi
memahami numerasi itu dengan tutor sebaya. Ini ya, karena dengan tutor sebaya itu anak akan lebih mudah. Jadi selain saya memberikan tambahan, anak juga ada tutor sebaya. Nah, itu yang akan saya lakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan saya. Jadi hal yang akan dipersiapkan untuk saat ini adalah yang dikatakan tadi. Jadi tutor sebaya dan apa tadi, selain tutor sebaya itu saya memberikan jam terbang lebih tentang genetika. Baik, Ibu. Apa yang bisa memastikan kedua hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Satu yang bisa memastikan itu adalah saya lihat ada anak yang memang sudah pemahaman matematikanya begini, dan itu bisa membantu saya sebagai tutor sebaya. Kemudian yang kedua, saya lihat anak yang belum paham ini suka bertanya, ibu kok saya susah ya genetika, berarti kan dia mau, tapi kalau saya mengadakan jam membuat saya yakin itulah yang bisa saya ambil. Nah, Ibu, yang bisa Ibu lakukan seperti itu ya, Bu ya. Yang memastikan supaya hal tersebut bisa berjalan dengan baik seperti apa? Saya juga ingin mengajar kerjasama dengan rekan. Selain dengan siswa, saya juga ingin mengajak kerjasama tentang guru matematika, karena ini erat kaitannya dengan matematika dasar. Jadi kalau anak sudah menguasai matematika dasar, insya Allah semua soal genetika dia akan bisa mengerjakan. Jadi saya ingin mengajak rekan sejawat saya, terutama guru matematika, selain dengan siswa yang sudah paham tadi untuk tutor saya. Baik, Ibu. Jadi selain daripada personal Ibu sendiri, Ibu akan melibatkan rekan guru yang lain. Jadi setelah Ibu menceritakan semua hal dan Ibu akan berproses dari kegiatan yang akan dilakukan, kapan Ibu bisa melaksanakan hal tersebut? Setelah coaching ini ya, Bu ya, saya sudah semangat ya, ada tercerahkan gitu ya. Setelah coaching ini saya ingin mengaplikasikannya dan insya Allah seminggu depan sudah saya lakukan, saya coba. Baik, baik sekali, itu luar biasa. Nah, dari sekian banyak obrolan yang Ibu lakukan dengan saya dari awal sampai dengan akhir, dan Ibu sedikit demi sedikit sudah memberikan, mungkin terbebani ya, Bu ya, agak iya Ibu. Nah, yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai dengan barusan apa? Saya terima kasih nih bisa ngobrol ya, karena dan bisa juga yang bisa saya simpulkan mungkin ini ya, Bu ya, kegalauan saya untuk meningkatkan nilai biologi terkait mata pelajaran genetika. Saya yang pertama ingin mengadakan jam tambahan, kemudian yang kedua saya akan mengadakan tutor sebaya, dan yang paling penting saya ingin minta kerjasama dengan guru matematika agar membantu saya dalam pemahaman matematika dasarnya. Terutama adalah matematika dasar. Itu yang akan saya lakukan. Ibu, bagus sekali Ibu. Akhirnya Ibu sudah menemukan solusi yang ingin Ibu capai, yang akan Ibu gapai tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Semangat Bu Epi. Mudah-mudahan proses coaching hari ini memberikan semangat yang luar biasa, motivasi luar biasa untuk Ibu terus bergerak menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya Ibu, Bu Juju, terima kasih sudah mendampingi kami dari Mama Supervisor kamu. Terima kasih Bu Epi, semangat selalu ya. Terima kasih ya. Wow, luar biasa Bu Amel. Tadi Ibu enjoy banget ngeliatin Bu Amel apa diskusi dengan Bu Evi ya. Ya, Ibu Evi juga ya. Iya Bu, ya Allah. Ya, tapi di samping permasalahan yang beliau hadapi, beliau ternyata bisa menemukan solusinya, Bu. Luar biasa. Itu karena kemampuan Neng dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Evi mau begitu terbuka. Alhamdulillah. Oke, ya jadi Bu Amel tadi Ibu sudah melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan terhadap rekan sejawat Ibu yang bernama Bu Evi. Luar biasa, keren sekali. Ini merupakan ilmu dasar buat Bu Amel dalam melakukan kegiatan coaching, di mana Bu Amel sudah melalui proses coaching ini dengan Ibu mampu mengidentifikasi, Ibu mampu
membangun keinginan kepada Koci itu terbuka sehingga memunculkan strateginya, dan beliau juga mampu menyusun rencana-rencana strategis. Terima kasih Bu Juju. Ibu juga sabar dengerin cerita Bu Evi. Kayaknya Bu Evi juga galau banget ya terkait dengan pelajaran apa tadi Bu? Biologi Bu. Biologi. Ya, keren banget Bu Amel sabar. Bu Amel tetap fokus kepada Bu Evi sehingga Bu Evi itu mau mengeluarkan unek-uneknya. Jadi secara keseluruhan Bu Amel sudah melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang luar biasa. Itu di kepala sekolah. Terima kasih Bu Juju. Ya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi Ibu ucapan sukses untuk Bu Amel. Semoga menjadi guru yang bisa menginspirasi untuk guru lain. Amin. Terima kasih Bu Juju. Sukses ya. Terima kasih Bu Juju. Assalamualaikum Bu Amel. Iya Bu Juju. Kamu yang Bu Juju alhamdulillah. udah beresin ngajarnya? Alhamdulillah sudah Bu Juju. Ya, baiklah. Bu Epi. Ya Allah, iya. Iya, Bu Epi ini tuh, iya. bareng sama Bu Juju masuknya. Iya. Boleh. Boleh Ibu. Iya ada maaf nih Bu. Kok tumben-tumbenan Bu Epi ikut nih? Iya, Neng kan kemarin Neng udah nge-WA Bu dan juga ngeliat gimana Neng Amel pulang ngajar tuh. Iya Bu. Gimana sih tuh ceritanya Neng? Aduh Bu ya Allah, saya tuh lagi sebenarnya kurang bersemangat, galau iya Bu Juju. Jadi alhamdulillah Bu Juju sudah menyempatkan hari ini bisa hadir bersama saya di sini. Mau mendengarkan keluh kesah saya Bu Juju. Sip. Pokoknya Neng, apapun itu yang kita lakukan berdua adalah tujuannya untuk mencari solusi yang terbaik buat murid kita. Oh ya Neng Amel, kenapa Bu Evi ikut bersama kita? Karena beliau akan mensupervisi. Kalau supervisi kesannya kakunya hoyong ningali, hoyong ya, kegiatan coaching yang akan kita lakukan berdua. Jadi coaching untuk supervisi akademik ini tujuannya tentu tadi yang sudah Ibu sampaikan untuk mencari strategi, ide, gagasan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran anak-anak ini. Oke? Ya, baik. Oke. Jadi tadi Neng teh kumaha dongengna? Ya Allah, Robi eta kumaha ke budak mana sih? Ya, akhir-akhir ini saya ini sepertinya saya ini kurang bersemangat Bu. Saya merasa motivasi saya menurun, kemudian kepercayaan diri saya menurun, dan sosial emosional saya ini sepertinya kurang terkendali nih Bu. Karena saya tuh lagi memikirkan pembagian waktu saya, memanajemen waktu saya dalam kegiatan tanggung jawab saya di sekolah, menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dan tugas-tugas di kelas di CGP Ibu. Jadi saya tuh sangat merasa terbebani gitu Bu, merasa sempit dunia ini karena memang saya tuh merasa kok ini saya kapan ya bisa menyelesaikan tugas A, kapan saya bisa menyelesaikan tugas B, seperti itu Ibu. Jadi Neng hari ini mau cerita permasalahan Neng terkait dengan kreditnya waktu. Betul Bu. Jadi ada apa tadi teh Neng teh harus menjadi guru juga? Betul Bu, saya selain jadi pendidik itu juga saya punya tugas sebagai GDS jurusan Bu. Masya Allah. Kemudian saya sebagai pembina pramuka. Masya Allah. Saya sebagai asesor juga di jurusan. Ya Makanya Allah. dengan Tambah CGP. Betul Ibu, dengan kegiatan diklat itu saya kayaknya kurang bisa memanajemen waktu saya. Oke, dari kelima peran ganda, Neng luar biasa ya, luar biasa. 24 jam dibagi untuk 5 peran ganda, belum lagi di rumah ya Neng ya. Betul Bu. Di antara kelima ini mana yang sebetulnya paling mengganggu pikiran Neng sampai Neng merasa terganggu sosial emosionalnya sampai Neng berpikiran kurang percaya? Dari 5 ini mana yang paling mendominasi yang mengganggu Neng? Sebenarnya kalau mengganggu tidak ya Bu, tapi menyita waktu saya Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai pendidik, sebagai pembina, sebagai asesor, sebagai GDS, dan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya itu gimana caranya sih supaya tugas deadline saya tidak molor, kemudian tanggung jawab saya, laporan saya kepada sekolah tidak molor juga nih Bu. Akhirnya saya ketika mengajar merasa diri saya tuh emosional saya keluar Bu. Padahal kita kan sebagai pendidik wajibnya kita harus lebih sabar dalam menghadapi peserta didik seperti itu Bu. Makanya saya tuh sangat berterima kasih kepada Ibu
untuk bisa menggali potensi dalam diri saya, bagaimana solusi untuk permasalahan saya yang saya hadapi. Seperti itu. Mengatur waktu. Betul, Bu. Nah, kira-kira menurut Neng gimana ya? Ini kan ada 5 peran nih. Waktu dimulai cuma 24 jam. Nah, kira-kira menurut Neng adakah cara lain selain kita harus bertatap muka menyelesaikan permasalahan, misalnya menyelesaikan tugas secara tatap muka? Apa nggak ada cara lain Neng selain tatap muka sehingga Neng bisa di satu sisi mengerjakan pekerjaannya memang harus tatap muka, atau mungkin ada satu lagi yang bisa diatasi dengan cara non tatap muka? Gimana menurut Neng? Kalau saya sih sebenarnya sudah ini ya Bu ya, akan melaksanakan gitu. Bagaimana caranya supaya semua kegiatan yang saya lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Satu misalnya tatap muka, dan yang lainnya ketika saya di malam hari saya punya waktu luang, saya bisa berkomunikasi dengan tim pembina dengan cara virtual. Mungkin misalnya Ibu seperti itu. Oke. Dan hal-hal yang lain terkait dengan tugas CGP, saya akan membuat keyakinan diri saya bagaimana saya mempunyai budaya positif untuk diri saya dan lingkungan sekitar. Saya bisa memanage waktu saya, balance time antara waktu kegiatan mengajar dengan kegiatan di kelas saya. Kurang lebih seperti itu Bu yang akan saya kembangkan seperti itu. Yang akan saya lakukan. Kira-kira Iya. nah gimana tuh Neng? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dengan senior-senior saya di asesor, kemudian di pembina pramuka. Saya akan lebih intens dalam berkemampuan untuk sosial saya supaya berkembang. Bagaimana saya berrelasi dan berkolaborasi, Bu. Bukan, memang takdir terbaik berpihak kepada Neng itu tidak salah. Karena apa? Ternyata Neng itu mampu mencari, menggali strategi-strategi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Nggak salah pimpinan memilih Neng. Buktinya dari sekian masalah tadi, Neng sebetulnya udah ada solusinya tuh. Pertama, Neng harus manage waktu. Yang kedua, Neng juga akan memanfaatkan teknologi. Nggak mesti tatap muka, ada beberapa yang bisa dilakukan secara virtual, bisa dilakukan. Yang ketiganya, Neng tadi cerdas banget. Hari gini nggak ada yang namanya bisa bekerja sendiri, harus membangun kolaborasi. Jadi sebetulnya strateginya udah ketemu tuh Neng. Ya, gimana menurut Neng? Iya, Bu. Betul. Ternyata saya bisa ya Bu ya menemukan solusi untuk diri saya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya merasa beban saya berkurang, Bu. Terima kasih Bu Juju, Bu Evi. Yang keren Neng. Keren Neng. Iya, karena ini sebetulnya kan ide-ide ini munculnya dari Neng. Buma cuman apa nyolek-nyolek. Hanya menggali-gali sedikit. Siap, Bu. Oke ya Neng. Kira-kira memanage waktu, membangun komunikasi secara virtual, artinya blended ya Neng ya. Blended learning nih, blended communication, lalu collaboration. Menurut Neng ini kira-kira gimana cara pengaturannya supaya bisa menyelesaikan 5 masalah tadi? Saya akan membuat agenda kerja saya, Ibu. Oke. Jadi agenda kerjanya bentuknya seperti apa Neng? Saya akan membuat timer kerja, Bu. Jadi kalau misalnya saya mengajar di satu hari itu kan kurang lebih saya ada yang 6 jam, ada yang 9 jam. Di waktu luang saya akan berusaha untuk menyempatkan, dan memang saya harus lakukan. Saya mengerjakan tugas-tugas CGP di sela-sela waktu senggang saya. Jadi tidak merasa tertumpuk pekerjaan saya. Timer time, that's good. Jadi jangan bilang ini ya Neng ya, ini capek banget, hari gini kita masih berpikir capek. Waduh, janganlah Neng. Jadi yang harus diyakini adalah tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti yang Neng rasakan sekarang. Itu satu. Yang kedua, dan ini kalau kaitannya dengan bimbingan Allah, ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada Neng. Amin, amin. Kenapa Neng dipilih? Berarti karena Neng mampu. Dan buktinya tadi, Neng mampu menggali kemampuan Neng. Jadi insya Allah ini kapan akan dilakukan Neng? Saya akan mulai melakukan untuk agenda kerja. Saya akan buat di malam ini, Bu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan saya akan melaksanakan optimalnya. Saya akan melaksanakan di hari Senin, Ibu. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan maksimal. Neng, asar sekarang nih bentar lagi bunyi, berarti semesta mendukung apa rencana Neng. Amin. Oke, jadi Ibu akhiri ya kegiatan Baik, hari Ibu, ini. terima Mudah-mudahan kasih. kehadiran itu bermanfaat. Baik, Ibu. Ya, Terima kasih dan banyak, sukses Bu. juga, sukses